kita harus selektif mas. Jadi untuk menghasilkan kambing yang bagus ini, satu kita lihat dari galurnya atau dari turunannya, kita harus konsisten. Dua, kita harus telaten. Tiga, kita harus sabar. Yang keempat, kita harus berani memilih bibit unggul mas, dengan harga yang cukup lumayan. Kalau mau yang bagus juga beli yang bagus mas, harganya juga lumayan Ini tinggi. Pak, bisnis kambing seni Pak, itu gimana Pak? Kalau omsetnya gini mas, kalau kita main di kambing breeding, terutama kontes, kita harus ikut kontes. Nah, kalau sudah juara mas, insya Allah kita ndak usah cari pembeli, nanti pembeli yang menghubungi kita. Nama saya Ervan Yopi mas, lereng Semeru Pamalang, alamatnya di Desa Tawangagung, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Ini kalau untuk mulai beternaknya ini ya, kalau kambing PE sejak 2005 mas, dulu. Sebelum kambing PE ya kambing Jawa Randu. Terus 2005 ini kita mulai memelihara kambing PE sampai sekarang. Ini. Alasan ini Pak, mengambil beternak kambing ini Pak? Kalau beternak kambing PE ini dulu gini mas, kan saya lihat di tempat saya ini kan tempatnya sejuk, kemudian hijauannya banyak di sini mas. Terus di sini dulu banyak peternak kambing Jawa Randu pedaging. Nah di sini di Kecamatan Ampel Gading ini kan gudangnya kambing mas, khususnya di wilayah Malang. Terus kemudian saya tertariknya kambing PE ini satu karena waktu itu mas ya, waktu itu masih karena posturnya besar. Nah, otomatis kan kalau posturnya besar harganya juga mahal waktu itu mas. Terus kemudian kakak saya ini kan dulu bekerja di Blitar, kemudian kenal dengan beberapa peternak di Blitar. Waktu itu sudah kita mengenal kambing PE yang keseni mas, breeding kontes lah istilahnya. Waktu itu kita mendatangkan beberapa bibit, terus kita kembangkan di sini mas. Nah, alhamdulillah ya waktu itu kontes tahun 2009, kontes itu membawa induk, alhamdulillah juara 1 mas. Waktu itu 2009 masih kontes dinas. Nah, terus sekarang ini juga kontesnya ini sudah memakai 12 parameter sesuai dengan SOP yang disepakati oleh HPDKI dan juga digunakan oleh IGB mas. Tuh. Oke. Kesulitan ini Pak untuk beternak kambing sendiri Pak? Kalau kesulitan beternak kambing itu ya mas, kalau di sini mas ya, kalau di sini tidak terlalu sulit mas. Yang sulit itu mencari bibit yang unggul, kalau menurut saya. Dan kedua perawatan mas. Terus kemungkinan ya kalau dukanya ini mungkin kalau ada kambingnya yang kurang sehat, kemudian ada induk yang istilahnya setelah melahirkan drop itu mas. Ya itu mas dukanya. Kalau dengan membeli itu gini mas, kalau saya ini kan fokusnya ke breeding kontes. Kalau breeding kontes ini kita ini menghasilkan keturunan yang berkualitas. Caranya satu ya dengan kita mengikuti event kontes. Kalau sudah juara nanti dibuat kambingnya ini dibuat pejantan atau induk, nanti menghasilkan anaknya yang kualitasnya bagus. Nanti insya Allah kita tidak usah mencari pembeli mas, kita yang dicari oleh pembeli. Ini kalau pemasarannya ya saya ini kemana-mana saya jual mas, pokoknya harga cocok saya jual. Itu. Kalau pemasarannya sekarang enak mas, kan via Facebook bisa, WA bisa, apalagi sekarang kan ada YouTube juga, ini juga mempermudah mas. Itu. Kalau misalkan pesan ya bisa melalui WA mas, WA saya ini nomornya 085 235 776 280. Oke Pak, ini sudah pertama.
Makanya ya hijauan mas di sini mas, full hijauan dari pagi sampai sore. Nih kalau untuk kambing kontes ini harus ada pakan tambahnya mas, gak hanya hijauan tok. Kalau hijauan tok nanti ndak bisa maksimal. Kalau di sini ya ditambah komboran kalau sore. Kalau yang untuk kelas kontes ditambah dengan susu mas, dot. Ini joindaru walaupun sampai gede di dot mas. Ini joindaru. Kalau kambing yang bagus kan anu mas, terutama seratnya 50%, untuk bahan tambahnya 50%. Kalau saya di sini kan hijauannya full mas, hijauannya ini kan full, hijauannya ini ya standar nasional Indonesia ini mas hijauannya, walaupun kandangnya enggak SNI. Kalau di sini pakannya enggak aneh-aneh mas, jadi enggak pernah trial error. Di sini enggak, saya pakai hijauan tok mas, pakai anu enggak pernah saya yang aneh-aneh itu. Kalau di sini kan melimpah hijauannya. Ya kalau pakan yang ideal itu ya seratnya 50%. Untuk karbohidrat, proteinnya itu sekitar 50% mas. Jadi yang paling banyak itu seratnya. Kalau kambing ini kurang hijauannya juga kurang sehat mas. Kalau misalkan kita kasih susu tok tapi tidak ada hijauannya juga tidak sehat. Itu mas. Kalau pakan di sini mas ya, terus terang kalau untuk pakan kambing breeding ini tidak sama mas. Kalau dibandingkan dengan fattening tidak sama. Kalau biayanya memang lebih mahal. Cuma nanti kita kan dengan pengeluaran yang cukup, kalau misalnya kambingnya bagus juga hasilnya juga bagus mas nanti untuk pemasukannya. Itu. Kalau untuk pakannya ya, kalau untuk jantan lebih mahal mas. Terus terang. Apalagi lah kalau yang untuk kontes. Tapi kalau untuk indukan ya biasa mas, dikasih hijauan tok, dikasih minum, dia bisa beranak wis sudah wis, itu tok untuk konsep breeding. Saya ini pagi kalau yang kecil-kecil disusu mas, didot. Nanti jam 9 dikasih hijauan sampai sore. Terus kalau yang induk-induk siangnya dikasih minum air putih biasa. Kemudian sorenya dikasih komboran untuk yang jantan mas. Kalau untuk yang betina enggak. Nah malam disusu lagi untuk malam. Kalau untuk cempe ya 3 kali sehari. Kalau untuk yang sudah besar bisa 1 kali atau 2 kali mas tiap hari, supaya badannya bisa maksimal mas. Soalnya kalau kambing kontes ini enggak dikasih susu mas, kurang mas. Ini seperti joindaru ini kan masih saya susu. Tapi nggak banyak mas sekarang, soalnya buat breeding. Jadi badannya nggak terlalu besar. Nanti kalau untuk event kontes beda lagi mas setelannya. Ini jamu saya ya pakai vitamin sama obat cacing mas tiap bulan rutin. Kalau untuk jamu Jawa ya pakai empon-empon itu bisa. Ya dari kunyit, dari temulawak, temu ireng. Itu nanti dihaluskan, direbus. Kemudian kalau sudah dingin dikasih minum mas, didotkan sudah mau. Ekor di sini kalau untuk jantan ya sekitar berapa mas ya? Kalau susu mungkin ya sekitar, kalau 2 liter ya 18.000. Kalau untuk pakan tambahannya ya 5.000 cukup. Ya paling enggak 20 ribuan lah mas per ekor untuk yang jantan. Kalau untuk yang betina di bawahnya itu per ekor. Kalau pakai hijauannya ini kan enggak beli mas, ini di tempat saya gratis. Jadi ini mengurangi biaya mas. Ya tergantung hijauannya itu mas. Kalau hijauannya banyak ya enak. Kalau hijauannya sedikit mas, ya buat beli komboran ya banyak uangnya. Kambing kontes ini kita harus selektif mas. Jadi untuk menghasilkan kambing yang bagus ini satu kita lihat dari galurnya atau dari turunannya. Ya
dari genetiknya ini harus bagus. Kemudian setelah kita dapat bahan yang bagus, kita perawatannya juga harus bagus mas. Jangan hanya bisa beli nanti perawatannya nggak maksimal ya percuma. Kadang kambing kecilnya bagus, perawatannya kurang mas, hasilnya juga kurang. Tapi kalau kambingnya dari kecilnya biasa-biasa, tapi terahnya bagus, dirawat dengan konsisten, ya ini hasilnya juga maksimal. Yang susah ini konsistennya ini mas, yang susah. Soalnya breeding kambing begini ini, satu juga harus konsisten, dua kita harus telaten, ketiga kita harus sabar, yang keempat kita harus berani memilih bibit unggul mas, dengan harga yang cukup lumayan. Kalau mau yang bagus juga beli yang bagus mas, harganya juga lumayan tinggi kalau mau beli yang bagus. Tuh, omsetnya gini mas, kalau kita main di kambing breeding, terutama kontes, kita harus ikut kontes. Nah kalau sudah juara mas, insya Allah kita ndak usah cari pembeli, nanti pembeli yang menghubungi kita. Kalau kita bandingkan dengan rawatan kambing Jawa Randu, kambing pedaging mas, kita jual 1 ekor kambing breeding kontes, bisa juga hampir sama 10 ekor kambing Jawa Randu. Ini kalau kambingnya bagus mas. Nah kalau mau fantastis juga harus ikut kontes dan juara mas. Saya juga pernah mas jual kambing namanya Sanjaya 100 juta, tapi juga itu juara 3 kali mas. Tuh, yang pembelinya juga orang tertentu mas, orang yang hobi, penghobi lah, bukan orang yang biasa-biasa. Ini mas, kalau kita bandingkan ya hasilnya juga lumayan mas, hasilnya juga lumayan. Harapannya ya semakin lama nih kambing kan juga semakin bagus mas. Kalau kita harus mengikuti tren lah mas, tren kambing seni terutama itu. Ya mudah-mudahan nanti keturunannya Asoka sama Jayandaru ini bisa bertahan di dunia breeding kontes mas. Soalnya sekarang kan trennya yang dicari jantannya kan jumbo driwul mas, ya seperti Jayandaru ini. Iya. Kalau untuk Asoka itu sudah spesialis pasung mas, pasung dhuwur sama dagunya nyadil, kemudian telinganya bagus, ekornya ini ekor yang lurus mas, ekornya. Itu harapan saya mas, tetap konsisten lah. Di dalam ternak dunia P ini yang penting satu kan kita harus mempunyai lahan mas, lahan, terus kemudian hijauannya juga harus mencukupi. Yang kedua, yang ketiga mas, kita harus menjaga kebersihan kambing mas, dirawat, dicuci dengan rutin mas. Kemudian kandangnya juga dipel, terus kemudian kambingnya nanti juga difisik mas, itu untuk pejantan mas. Dan yang penting ini kebersihan kambing mas, kebersihan kambing sama kandang mas. Dan kandangnya juga harus lebar, kalau bisa ini dari tanah ini tinggi mas, soalnya apa, nanti kalau terlalu dekat amoniaknya yang bahaya mas. Ini kalau di sini kan kambingnya tinggi mas, dari lantai sekitar 2 sampai 2,5 meter. Untuk ambil kotorannya enak, kemudian kambingnya juga sehat. Walaupun kandangnya biasa mas, ini yang lebih bagus banyak mas, cuma yang saya pikir ini kesehatan kambingnya mas. Tuh. Terakhir Pak, untuk pesan ke peternak pemula Pak. Oh, untuk pesannya gini mas, yang penting ya kita ini harus istilahnya tidak hanya pintar dan cerdas mas. Kita yang penting ini kita harus istilahnya ini harus telaten, kemudian kita ini harus lapang dada, kita tidak boleh menyerah, kemudian kita ini harus merawat kambing ini harus konsisten mas. Ini kalau mau dapat hasil yang maksimal, kita juga pengeluarannya maksimal mas. Kalau misalkan kita ini hanya setengah-setengah mas, walaupun kita cerdas, pintar, tapi nggak punya ketelatenan sama kesabaran mas, ya nggak dapat hasil yang maksimal. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mas, ya semoga bermanfaat. Ya cuma ini mas, kandangnya lereng Semeru ya seperti ini saja. Oke.